lagi, kita juga belum tahu nih naik apa enggak lagi saturasinya, pindah ke ICU ya gitu. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU, kadang kita berpikir ICU tuh kan emang serem banget, nih pengalaman keduanya Kaba sih masuk ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasinya nggak naik, nafasnya juga nggak dapet, terus kita harus pasang ventilator apa. Itu tuh badan aku tuh kayak menggigil semua, kayak gemeteran sampai kayak disuruh diri aja nggak sanggup gitu. Disuruh tanda tangan tuh pegang pulpennya, tanganku kayak lemes banget gitu. Dan Mas Anung lagi di Jogja. Ya udah, tapi akhirnya yang harus dihadapin yang namanya ibu, kita ke anak tuh harus nunjukin kuat. Rasanya tuh padahal pengen nangis lah, panik kayaknya, udah kayak aduh udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya nemenin dia sampai ICU. Besok paginya Mas Hanung datang dari Jogja pulang buru-buru. Terus di ICU kondisinya mulai stabil dan ditunggu selama 24 jam. Akhirnya nggak ada serangan lagi, walaupun masih bergantung oksigen, karena kalau nggak pakai oksigen saturasinya tuh masih turun terus. Nah, di hari kedua di ICU aku juga ada kerjaannya udah bilang, Mbak, kalau akhirnya nggak bisa ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Cuman aku juga bukan orang yang workaholic, aku juga bukan ibu yang gila juga gitu. Anak lagi di ICU terus aku tetap pergi kerja gitu. Tapi kebetulan kemarin ada acaranya tentang Asma Day. Aku akan satu panggung talk show sama dokter asma anak yang mendapatkan jadwal beliau juga susah banget karena hits juga gitu kan. Terus banyak pakar asma di sana. Terus tempatnya dari rumah sakit anakku jaraknya cuman 15 menit. Jadi aku pikir kenapa nggak aku ambil, toh di rumah sakit ada suster, ada dokter, ada bapaknya juga, ada pengasuhnya juga. Aku pergi selama 1,5 jam kayaknya aman, aku pergilah. Dan pas pulang taunya anakku udah bisa balik ke kamar rawat inap karena kondisinya udah membaik. Nah terus itu kemarin, hari ini juga aku ada kerjaan di sini. Walaupun agak jauh tapi anakku kondisinya udah stabil, saturasinya udah mulai naik. Hari ini belajar copot oksigen gitu, walaupun kalau nafas tuh masih kedengaran gitu. Jadi kalau kita kan harusnya nafas tuh effortless ya, kita nggak berasa kalau kita nafas. Kalau dia tuh sadar banget bahwa dia tuh lagi narik tiap tarikan nafasnya, tapi kondisinya udah lebih oke. Dia bilang dia nggak apa-apa lah kalau dia pergi cuma sekitar 3 atau 4 jam, yang penting balik ke sana lagi. Jadi aku tadi ninggalin jam 2:30, insya Allah nih nanti jam 7 pengennya udah bisa sampai rumah sakit lagi. Ya walaupun kepala rasanya bercabang, kemarin juga di tengah anak lagi di rumah sakit, aku juga harus ke graduation kakaknya, terus kakaknya ada yang sakit juga, terus aku harus jemput kakaknya yang satu ada lagi ke mall sama temen-temennya. Itu resiko ya kalau punya anak banyak, gimana satu badan satu kepala tapi bisa berbagi ke 5 anak, semuanya harus bisa beres, kerjaan harus beres, adik kakaknya juga harus kepantau, mereka tetap dapat perhatian kita. Makanya hari ini aku bawa anakku yang paling kecil karena dia biasanya tidur sama aku, karena udah 3 hari aku di rumah sakit, 4 malam. Jadi kalau aku kegiatan dia ikut ke tempat kegiatan biar dia ngerasa aku tetap ada. Ya itulah. Cuman kapan aku me time-nya biasanya nanti nunggu semuanya udah tenang, anak udah balik dari rumah sakit, semuanya sehat. Biasanya itu udah aku butuh waktu sebentar buat sendiri gitu. Atau enggak kalau sekarang selama perjalanan ini kalau lagi nyetir sebentar ke rumah pulang, nah di situ waktuku kadang-kadang tuh aku nangis sendiri sambil nyetir gitu kan, atau enggak pas lagi mandi gitu. Karena ya namanya perempuan kan kayak tetap pengen ada yang dikeluarin, ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa stres, tapi kan nggak bisa nunjukin ke anak itu situasinya dan gak ada waktu gitu. Jadi pas lagi sendiri banget kadang-kadang aku keluarin semua rasa itu. Itu me juga suka sama Abi Anu juga, atau mungkin ke Saskia sendiri? Aku kadang-kadang kalau me time pengen butuh sendiri karena aku bukan orang yang gampang mengekspresikan perasaan. Kadang-kadang kalau ada orang lain, bahkan ada Mas Hanung tuh aku suka gengsi, suka nunjukin enggak gue kuat, I'm okay gitu, nggak apa-apa gitu. Aku bisa handle semuanya apa segala macam. Jadi kadang-kadang aku baru bisa ngeluarin banget ya kalau emang aku sendirian banget aja gitu. Tapi ya kadang-kadang ya tetap butuh Mas Hanung juga buat yuk bantu gue yuk, kalau lo tahu apa yang gue rasain, sesedih apa, ya dia juga harus tahu. Hari ini kalian juga graduation, bagaimana dramanya hari ini juga? Ngebagi diri, jadi yang graduation tuh kemarin. Jadi pagi aku datang ke acara Asma, terus abis itu pulang ke rumah nyariin baju buat Kala graduation, ke rumah sakit dulu nengokin bahwa aku perginya nggak seharian banget ya, 2 jam dulu baru bawa Kala graduation. Abis graduation udah, karena dulu aku gedein Bumi kan, dari aku 6 tahun ya, Bumi 6 tahun udah sama aku sama Mas Hanung. Enak banget, jadi kayak siapa pacar apa, terus pas jalan tuh aku kayak santai aja. Tapi pas anak cewek naksir siapa, terus pas di jalan kayak wah gila, gue nggak bisa santai lagi. Kalau bisa kirim orang mata-mata buat ngikutin terus, rasanya kayak pengen gitu. Tapi tipe yang ngelarang, tapi nggak boleh gitu. Aku nggak bisa ngelarang sama anak, aku nggak bisa marah, itu kelemahanku gitu. Dan aku kalau marah tuh aku cuma bisa diem.
Makanya semalam si Bill abis, kamu kok bohong sih sama aku sedih banget loh, aku bilang gitu. Kamu bilangnya nonton film kartun, toh nonton ini, dan filmnya padahal yang dia tonton juga nggak apa-apa gitu. Ya aku pikir dia soalnya ngizinin film selain kartun kan harus ada orang gede yang dampingin gitu. Udah, dia marah ya sama aku, ya aku cuman bisa diem aja. Aku bilang aku kecewa, aku sedih banget sama kamu. Ya aku nggak tahu harus gimana sekarang. Yaudah, dia marah aja sama aku, dia hukum aku aja. Aku nggak tipe orang yang kayak gitu loh. Jadi aku kalau marah, aku kecewa, ya aku lebih diem, aku sedih gitu. Ya udah begitu. Baikannya gimana tuh? Baikannya ya dia sibuk sih sampai sekarang, kayak ngubungin dia gimana dia ini. Cuman karena aku juga lagi di rumah sakit, jadi ya belum ngobrolin lebih dalam lagi. Itulah, banyak PR. Kala yang graduation nangis pakai rok. Iya, itu lucu banget sih. Kala graduation harus pakai baju formal dan gurunya sih menyarankan pakai dress gitu. Sedangkan Kala kan super duper tomboy dan dia sukanya tuh pakai celana, pokoknya edgy banget. Udah aku dandanin dia pakai rok pendek tapi pakai legging, jadi sopan banget. Terus atasannya tadi bukan itu, atasannya lebih lucu lagi. Tiba-tiba aku udah nyiapin sepatu pantofel gitu, pantofel hitam. Pas aku lagi ngambil, pas aku balik dia lagi begini lagi, nangisnya heboh. Kenapa? Akhirnya dia diem. Aku nggak mau pakai rok begini, apa segala macam. Terus akhirnya ya aku coba cariin baju yang lebih edgy lagi biar nggak terlalu feminim, nggak terlalu girly. Ya sambil ngejelasin ke dia, kamu tuh tetap harus bisa memposisikan diri gitu loh. Walaupun kamu nggak suka pakai rok, nggak suka rapi, tapi ada momen tertentu ya kamu harus rapi kayak aku. Aku tuh hari-hari cuma pakai hoodie, pakai ninja sama celana tidur kemana-mana. Itu kalau aku ke sekolah, aku ke mall, aku kemana. Tapi ya ketika aku ada event, ya aku harus begini, aku harus make up, pakai baju rapi, pakai heels gitu. Jadi aku jalanin, kalau kamu lihat kan aku begitu, iya, aku harus menyesuaikan diri. Begitu juga kamu buat kehidupan kamu ke depannya. Ya ada momen ya kamu harus dress up gitu, walaupun kamu nggak suka, tapi itu untuk menghargai acara. Ya udah, setelah dijelasin gitu, ya udah, tapi sepatu aku maunya Converse, pokoknya sepatunya Keds, aku nggak mau pakai pantofel. Terus ininya begini jadi dia yang ngatur. Aku nggak mau make up, jangan pakai aku blush on, jangan gini-gini. Ya oke. Gitu ya, jadilah akhirnya drama. Kak Mas Anung kan juga agak sibuk juga nih. Iya. Sokor anak-anak juga komplain gak sih dengan kesibukan orang tuanya? Mereka ngerti, tapi yang jelas kalau aku udah tahu ketika mereka udah mulai ngerasa keganggu gitu, akunya sibuk banget, dia sampai kapan dia terus pergi gitu. Tapi itu jarang sih gitu. Paling kalau kayak udah mulai sakit kayak Kaba kemarin, dia tolong pulang, aku nggak bisa nafas gitu. Terus pas aku pulang, dia pergi-pergi terusnya sampai kapan. Nah aku kalau sama anak aku jelasin kegiatannya. Kebetulan hari ini adalah off air terakhirku sebelum mereka liburan. Jadi aku juga bilang, abis aku off air ini Kaba, aku kedepannya sebulan ke depan belum ada plan lagi. Jadi aku akan full sama kalian. Berarti